Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video untuk mata kuliah teori peluang ya. Pada video kali ini yang merupakan video pertemuan ke-12, kita akan membahas tentang fungsi pembangkit momen bersama ya. Di sebelum UTS ya, kita sudah dijelaskan oleh Bu Desi tentang fungsi pembangkit momen. Nah, kali ini karena kemarin kita sudah membahas tentang fungsi peluang bersama ya, kemudian ekspektasi bersama, sekarang kita akan membahas tentang fungsi pembangkit momen bersama ya, atau bivariat. Nah, saya ingatkan kembali ya, pada saat univariat, MGF itu dinotasikan sebagai ya, misalkan kita punya peubah acak. Karena yang univariat itu satu ya, misalkan peubah acaknya X, maka MGF-nya itu dinotasikan sebagai, masih ingat nggak? M X T ya. Fungsi pembangkit momennya adalah ekspektasi dari E pangkat Tx. Ini untuk apa? Untuk semua T ya. Asalkan ini nilai harapan atau ekspektasinya itu ada. Nah, selanjutnya untuk peubah acak yang kontinu dan diskrit itu kita bagi menjadi ini ya, MXT ya, adalah E sama E pangkat TX. Nah, cuman menghitungnya kalau diskrit menggunakan sigma ya, sigma dari ini X ETX dikali dengan fungsinya. Ini untuk X diskrit. Kalau untuk yang kontinu tentu saja kita menggunakan integral ya. Ini untuk univariat atau satu peubah acak dikalikan dengan fungsi ya. Ini untuk X yang kontinu. Ini saya ingatkan lagi ya. Ini saya ingatkan lagi. Sekarang saya hapus semua aja. Nah, sekarang yang kita bahas adalah moment generating function yang bersama ya, atau nama lainnya adalah fungsi pembangkit momen bersama. Momen gabungan ya. Oke, bisa juga. Oke. Atau bivariat. Artinya kita punya lebih dari satu peubah acak ya. Misalkan saya punya ada variabel random fr x dan y. Variabel randomnya x dan y yang masing-masing mempunyai masih ingat apa? PDF, probability density function ya, PDF bersama. Misalkan notasinya fxy. Maka kita bisa definisikan fungsi pembangkit momennya bersamanya itu adalah M T1 T2, di sini XY ya, itu sama dengan E ekspektasi dari E T1X ditambah T2Y. Nah, ini didefinisikan menjadi 2 ya. Kalau dia
Discrete menggunakan sigma, yaitu E T1X plus T2Y dikalikan dengan PDF bersamanya, yaitu Fxy. Ini kalau discrete ya. Nah, kalau dia continue tentu saja menggunakan integral E T1X plus T2Y dikalikan PDF bersamanya itu Fxy. Ini dari min tak hingga sampai tak hingga ya, tergantung batasnya nanti. Dan jangan lupa apa? Turunan integral dx dy ya. Nah, ingat ya, ini MGF bersama atau joint moment generating function ya. Dibedakan kalau yang discrete menggunakan sigma, kalau yang continue menggunakan integral. Oke, silakan di post kalau ingin dicatat. Nah, selanjutnya ada kejadian khusus ya. Jika variabel randomnya ini saling bebas. Kemarin udah saya jelaskan ya, saling bebas itu kalau apa ya? Perkaliannya itu sama dengan 0 lah. Perkalian apanya itu kemarin. Nah, tolong diingat-ingat lagi ya. Maka MGF-nya fungsi pembangkit momen bersamanya yaitu MXY untuk T1 T2, maaf ini T2 adalah E sama E T1X plus T2Y. Nah, adalah perkaliannya ya. E T1X dikali ekspektasi dari E pangkat T2Y. Dengan kata lain, ini kan MGF masing-masing variabel ya. Ini MGF-nya X terhadap T. Ini MGF-nya Y ya, terhadap T2. Oke. Ingat ya. Nah, selanjutnya ya, nanti jika fungsi pembangkit momen bersama dari variabel X dan Y tadi ini ya, variabel random berbentuk masing-masing seperti ini, MXT1 dikali MYT2, maka X dan Y itu dikatakan saling bebas atau independen. Dan masing-masing mempunyai MGF. Ini untuk X yaitu MXT1 dan untuk Y-nya MXT2. Nah, selanjutnya fungsi pembangkit momen ini untuk kasus yang lain, ini saya hapus dulu ya. Kalau diperluas lagi ya, misalkan lebih dari 2 peubah, kita punya variabel randomnya itu X1, X2, X3 sampai Xn adalah variabel random, maka kita dapat definisi kan MGF bersamanya ya, atau join MGF-nya sebagai M T1 T2 sampai Tn sama dengan ekspektasi dari E pangkat T1 X1 ya ditambah T2 X2 sampai Tn Xn ya. Itu untuk
yang lebih dari 2 variabel. Oke, selanjutnya kita akan contoh misalkan ya. Ada contohnya. Kalau diketahui PDF bersamanya itu adalah fxy sama dengan 2x untuk misalkan x-nya batasnya dari 1 sampai 0, y-nya juga dari 1 sampai 0. Tentukan fungsi pembangkit momen bersama atau MGF bersamanya. Kita lihat dulu ini apakah discrete atau continue. Kalau seperti ini dia continue ya. Maka kita ingat rumusnya MXY T1 T2 adalah nilai ekspektasi dari E ya. Benar gak nih? T apa tadi? E pangkat T1 X ditambah T1Y. Oke, ini didefinisikan sebagai integral E T1X ditambah T2, ini T2 ya, Y dikali PDF fxy dx dy. Ini batasnya tadi dari 0 sampai 1 ya, karena kita punya batas-batasnya, ya silakan dihitung sendiri. 0, 1, 0, 1, E T1X T ditambah T2Y, tinggal dimasukin aja 2X dx dy. Tinggal hitung sendiri ya. Tinggal diintegralkan sendiri. Oke, saya yakin kalian bisa mengerjakannya. Ini contohnya MGF bersama ya. Nah, kalau dia continue seperti ini, integral. Kalau dia discrete ya udah tinggal sigma. Oke, tolong dikerjakan nanti. Ini dilanjutkan sebagai tugasnya di Edling ya. Itu contohnya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang fungsi pembangkit momen bersama. Atau marginal MGF. Fungsi pembangkit momen marginal. Ya, misalkan tadi kita bisa mencari MGF ya dari distribusi marginal suatu peubah acak bersama. Itu berdasarkan MGF-nya ya, dengan menetapkan nanti T itu sama dengan 0 untuk yang tidak ditanyakan atau tidak berkaitan ya. Contohnya gini. Kita ke definisi dulu ya. Definisi. Jika MXY T1 T2 adalah MGF atau fungsi pembangkit momen bersama dari variabel acak X dan Y, maka kita dapat mencari MGF marginal X ataupun Y ya. Yaitu yang pertama, kalau MGF marginal dari X itu dinyatakan sebagai ini notasinya, yaitu MXY
T1 yang ini dianggap sebagai 0 ya, karena yang ditanyakan yang X. Oke, ini syaratnya T sama dengan 0 untuk yang tidak ditanyakan atau tidak berkaitan ya. Berarti yang untuk yang MGF marginalnya terhadap Y ini sama aja, MXY 0 T2 ya. Syaratnya kita harus tahu fungsi pembangkit momen bersamanya dulu ya. Harus diketahui dulu. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan bahas sedikit mengenai korelasi ya. Yaitu koefisien korelasi. Sedikit aja. Nah, koefisien korelasi ini didefinisikan sebagai ya, kalau kita punya dua peubah acak X dan Y, baik diskrit maupun kontinu ya, ini adalah X dan Y adalah variabel random, diskrit atau kontinu. Maka koefisien korelasinya yang dinotasikan sebagai apa nih? Rho ya. Itu dinotasikan sebagai nih. E ekspektasi XY dikurangi ekspektasi X dikali ekspektasi Y ya, dibagi akar dari ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Nah, ini dikalikan dengan ya, ini kali ekspektasi Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y yang dikuadratkan. Ini dalam kurung semua ya. Nah, ini kata lainnya apa sih? Ada nih bentuk lainnya. Masih ingat nggak? Yang atas ini seperti rumus apa sih? Masih ingat nggak? Ekspektasi XY dikurangi ekspektasi X dikali Y. Ada yang masih ingat? Nah, ini adalah tidak lain, yang atas ini adalah kovarian ya. Ingat, kovarian XY per ini adalah akar dari varian X dikali varian Y ya, itu rumusnya ya. Nah, nanti kalian bisa menghitung koefisien korelasi ini ya dengan cara kovarian bersamanya, kovarian XY ini dibagi dengan akar dari varian X dikali varian Y. Oke. Sampai sini dulu penjelasan dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dibaca-baca lagi bukunya atau referensi lainnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.